A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap saudaraku sekalian, wabil khusus yang hadir di rumah Bapak Imam Maliki dan yang kami hormati. Mudah-mudahan kita tetap dalam bimbingan taufik hidayah serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat, amin. Shalawat serta salam tidak lupa tetap kami curahkan kepada junjungan kita sekalian, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita sekalian mendapat ridho plus syafaat beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan juga mendapat tambahan berkah barokah dari bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan ini sudah menunjukkan menginjak 17 sing diarani Malam nuzul Quran. Yaitu memperingati nuzul Quran, malam 17 puasa Ramadan. Mudah-mudahan dengan tambahan berkah barokah acara ritual ini, harapan saya mendapat tambahan berkah selain poso, ya selain ngaji, selain wirid, teko sholat sholat apa nih Mbak? Sholat tobat, sholat tobat, tahajud, tasbih, hajat, gerhana bulan, kemudian penutup sujud syukur, dan dilanjut istighosah. Dilanjut istighosah baru selesai. Maka itu susunan acara pada malam hari ini yang bertempat di rumah Bapak Imam Maliki, salah satu anggota Jamaah Al-Barokah. Maka sebelum acara atau sebelum susunan acara barusan kita lanjutkan atau kita mulai, ini ada beberapa informasi atau keterangan yang perlu kami sampaikan, yaitu mengenai nuzul Quran. Yang kedua yaitu adalah petunjuk alam, yang mana kemarin Selasa 26 Maret 2024 terjadi gerhana bulan. Jadi pertama itu keterangan mengenai apa sing dimaksud nuzul Quran, begitu ya. Jadi rangkuman kitab dari hadis-hadis sing tak rangkum, tak dadekno siji, tak dadekno kitab maneh ngono ya. Khusus pedoman Jamaah Al-Barokah, sing kitab itu tak jeneng kitab Safi Mulazamah Al-Barokah, bab pengertian nuzul Quran dan sejarah turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan. Maka kami bacakan hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nuzul Quran atau turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke bumi diperingati tanggal 17 Ramadan atau tepatnya hari ini. Berikut ini adalah sekilas ulasan keterangan mengenai pengertian nuzulul Quran, yakni peringatan diturunkannya kitab suci Al-Quran dari Baitul Izzah ke bumi
pada 17 Ramadan atau poso. Sedangkan secara terminologi, nuzulul Quran merupakan peristiwa diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pelantara yaitu malaikat Jibril alaihissalam secara berangsur-angsur atau bertahap-tahap. Jadi kan langsung deng tadi 30 juz ngono enggak. Nuzulul Quran terjadi pada 17 Ramadan di Gua Hira pada tahun ke-41 dari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi Muhammad kecil menerima wahyu 5 ayat dari surat Al-Alaq. Maka dari itu para ulama kita berbeda pendapat mengenai waktu turunnya Al-Quran. Sebagian berpendapat pada 17 Ramadan, sebagian lagi mengatakan Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Pendapat yang mengatakan Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan didasarkan pada hadis berikut, yaitu dari Sa'id bin Arqam radhiyallahu anhu berkata, aku tidak ragu bahwa malam 17 Ramadan itu adalah Al-Quran, turunnya Al-Quran menurut Sa'id bin Arqam. Hadis riwayat Tabrani dan Abu Saibah. Dan diriwayatkan lagi dari Ibnu Mas'ud bahwa malam Qadar itu adalah malam yang siangnya terjadi perang Badar. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami di hari Qur'an, yaitu di hari pertemuannya dua pasukan Al-Quran surat Al-Anfal 41. Peristiwa tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala di sana berfirman, artinya bulan Ramadan, bulan yang dipandangnya diturunkan atau permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi setiap manusia dunia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembedaan antara yang hak dan yang batil. Al-Quran surat Al-Baqarah 185. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji bulan Ramadan tersebut di antara bulan-bulan lainnya karena dia telah memilihnya di antara semua bulan sebagai bulan yang padanya diturunkannya kitab suci Al-Quran yang agung. Dalam surat Al-Qadar ayat 1, yang mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam paling spesial dan paling mulia di bulan suci Ramadan tersebut. Malam yang sangat diharapkan seluruh umat Nabi besar Muhammad SAW dan lebih baik daripada 1000 bulan lainnya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam penuh kemuliaan. Al-Qadar nomor 1. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkati. Ad-Duha nomor 3. Beberapa ahli tafsir menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan 2 kali proses, yaitu pertama
diturunkan secara keseluruhan jumlatan wahidah. Yang kedua diturunkan secara bertahap, yaitu najman. Sebelum diterima Nabi di bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu menurunkan secara menyeluruh di Baitul Izzah atau rumah langit dunia. Kemudian malaikat Jibril menurunkannya kepada Nabi besar Muhammad SAW di bumi secara berangsur-angsur atau berurut-urutan. Ayat demi ayat di waktu yang berbeda-beda sesuai kebutuhan selama 20 tahun. Pendapat lain 21 tahun. Adapun lembaran-lembaran atau suhuf kitab Taurat, Zabur, dan Injil masing-masing diturunkan kepada Nabi yang bersangkutan secara sekaligus. Lain halnya dengan kitab suci Al-Quran ini, diturunkan sekaligus hanya dari Baitul Izzah ke langit dunia. Hal ini terjadi pada bulan Ramadan, yaitu di malam Lailatul Qadar. Setelah itu, kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW secara bertahap-tahap sesuai dengan kejadian-kejadiannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, artinya Al-Quran diturunkan secara sekaligus langit dunia. Dan hal itu adalah seperti perpindahan bintang-bintang. Allah menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW sedikit demi sedikit. Hadis riwayat Al-Hikam nomor 787. Maka demikian sekilas ulasan atau uraian mengenai pengertian apa nuzulul Quran tersebut dan sejarah turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan atau bulan poso iki. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita sekalian dan keluarga kita semua kesehatan, kebahagiaan, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kemudahan dalam segala urusan, rezeki yang banyak dan barokah, ilmu yang bermanfaat, sukses dunia akhirat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita semua berada. Amin ya rabbal alamin. Maka demikian sekilas keterangan yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya dan bermanfaat bagi kita sekalian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.